Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 1 tahun 4 hari di kantor ini dimulainya perjuangan untuk membuka kezoliman yang dilakukan PIK 2 di wilayah Banten. 22 Mei 2024 di atas ruang sini saya dengan Pak Busro dengan Pak saat itu ada siapa Pak Baswedan, bukan Anies Baswedan, Novel Baswedan sama pengobatan Pak Didi kita menyatukan tekad untuk berjuang melawan kezaliman oligarki. Jadi di kantor ini 1 tahun 4 bulan lalu tanggal 22 Mei 20 hari setelah saya menemukan langsung kebiadaban itu di Mauk sana. Pada kesempatan ini perlu kita sampaikan bahwa kita harus bersyukur bahwa kita manusia-manusia terpilih yang diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan kezaliman. Kita harus bersyukur bahwa kita manusia-manusia terpilih yang diberikan kesempatan menambah amal ibadah kita untuk memperjuangkan melawan kezaliman. Hanya manusia-manusia yang terpilihlah yang berani keluar pada saat rezim sedang biadab-biadabnya, dan saat ini itu sedang terjadi. Jadi bersyukurlah kita ini khalifah-khalifah yang terpilih. Jadi jangan pernah ada rasa sedih apapun. Kita keluar dengan kepala tegak. Ya Allah, terima kasih telah memilih kami sebagai pejuang di tengah-tengah kezaliman yang telah terjadi. Kita harus mencontoh keberanian Pak Ahmad Husainuddin. Urat takutnya sepertinya sudah dicabut. Nah, saya bukan dicabut rasa takutnya, tapi saya punya formula sekarang. Ikhlas sama takut itu di dalam tubuh kita jumlahnya 100. Kalau Anda ikhlasnya 50, maka takutnya 50. Kalau Anda ikhlasnya 100, maka takutnya 0. Jadi selalulah berusaha agar ikhlas kita menjadi 100 sehingga takut kita menjadi 0. Itu kira-kira. Nah, saya ingin menyatakan kita harus bersyukur karena tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan tiap hari berguguran. Kita tahu semua kartu-kartu sudah dikeluarkan, mulai dari jagoan sampai ahli agama dikeluarkan untuk melawan kita, semua berguguran. Preman semua dikeluarkan. Ada jenderal bintang 4, 2 orang keluar berguguran melawan kita-kita yang kroco-kroco seperti ini. Jadi, nah itu kalau bukan karena Allah itu tidak ada. Nah, tahu-tahu muncul Charlie menggugurkan karena kami selalu dituduh bahwa ini karena satu, katanya karena kalah pilpres. Apa kaitannya dengan pilpres? Tidak ada kaitannya. Katanya karena golongan tertentu, golongan Islam. Saya beritahu, saya di sana 30 tahun lebih, jadi paham betul pemilik tanah di wilayah sana. Sebagian besar tuh kalau jumlah luas tanah yang terintimidasi dan terkriminalisasi adalah etnisnya Pak Chandra, bukan etnisnya Pak Ibu semua. Etnisnya Pak Chandra yang paling banyak terkriminalisasi, terintimidasi. Maka bersyukurlah Pak Chandra mau keluar untuk menyatakan etnis kami yang paling terkriminalisasi, bukan etnis mereka.
Dan kita tahu bahwa etnis yang melakukan kriminalisasi ini adalah sangat berani kepada etnisnya sendiri. Itu yang nggak usah ditutup-tutupi. Nah, mereka lakukan itu dan banyak sekali yang datang ke saya semua ketakutan. Sekarang Pak Charlie muncul dan berani, jadi saya menyatakan bukan menjadi bintang film di mana-mana, tapi dia menunjukkan, aku terkriminalisasi. Itu dan itu butuh keberanian yang melebihi luar biasa. Nah, jadi itu yang kita inginkan. Nah, sekarang menghadapi besok ini, kelihatannya memang mencoba ada serangan balik dan ingin menunjukkan bahwa kalian semua nggak ada artinya depan kami. Dan mungkin saja Pak Hussein, mudah-mudahan Pak Kapolri tidak menjawab jawabannya kira-kira, mohon maaf Pak Hussein, aku takut sama mereka. Mudah-mudahan bukan itu jawabannya. Mudah-mudahan bukan itu jawabannya. Nah, kalau dia menyatakan mau enak aja kau Ahmad ngomong-ngomong begitu, ini aku takut sama mereka. Nah, itu yang bahaya. Nah, karena faktanya betul-betul serangan bersamaan berbalik. Pak Fuad dilaporkan, melaporkan Pak Nina. Perlu kami sampaikan, kasus-kasus seperti Pak Fuad itu banyak sekali. Jadi kita beginilah, kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus Pak Fuad, kasus Pak Charlie, tidak sedikit manusia yang punya tanah di wilayah Banten itu sudah meninggal karena stres menghadapi tekanan. Yang menekan mereka bukan siapa-siapa, kepala desa, lurah, preman yang diperalat oleh mereka. Nah, terus tapi kita juga harus bersyukur bahwa dengan semangat perjuangan kita ini, seluruh rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama akan bangkit melawan. Nah, Pak Charlie, Pak Hussein, nggak usah Pak, semua kita, mari kita menyatakan bahwa di ruang ini kita menganggap seluruh rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama, mari kita bersatu melawan. Rempang, alhamdulillah sudah mendekati berhasil. Surabaya langsung dicabut PSN-nya, BSD langsung dicabut, Bekasi langsung di Makassar sedang bergejolak, di Morowali seperti itu, Kalimantan juga seperti itu, ya, Madura. Jadi, insya Allah berkah Allah akan mengalir ke kita dan jangan sempat goyang sedikit. Dan kepada seluruh aparat yang masih menjadi pelindung, tokoh-tokoh agama yang penjual ayat, Siapa tuh? ya udahlah, penjual ayat, insya Allah kalau kita nanti di akhiran ketemu dan sama-sama masuk surga, dan surga dia lebih tinggi dari saya, maka aku protes sama Allah. Nah, sekarang sore ini 26 Mei April. Oh, salah tadi saya, berarti bukan 22 Mei tadi. Saya 22 Mei di sini. Kita menyatakan kebulatan tekad untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia yang mengalami intimidasi dan kriminalisasi oleh aparat. Kita langsung aja, oleh aparat dan alat-alat kekuasaan untuk melawan. Ya Pak, ya, itu kita tekad kita. Dan insya Allah saya sudah mengalami buku ini. Kadang-kadang ya di rumah saya tuh ada aneh-aneh, ya saya ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja. Kadang sempat dikirim berapa ya, 12 bus datang ke rumah saya untuk untuk melakukan sesuatu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada teman-teman seperjuangan, jangan pernah sedih
jangan pernah menyesali skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu skenario apa sehingga sekarang cara dilaporkan lagi, Pak Fuad dicoba diganggu lagi, kepala desa Kohot dilepaskan. Kita tidak tahu skenario Allah apa yang akan terjadi. Jadi ya udahlah, insya Allah kemenangan ada di kita. Dan pada seluruh rakyat Indonesia, saatnya melawan kriminalisasi dan intimidasi untuk mengambil hak kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya 31 tahun menghadapi mafia tanah di Makassar. 31 tahun, Pak. Bukan saya Muhammad Said Didu dikenal orang. Saya aja menghadapi 31 tahun menghadapi mafia tanah. Dan Bapak dan Ibu tahu, saya punya keputusan Mahkamah Agung 5 memenangkan saya. Jadi Pak Charlie itu masih punya sertifikat menguasai tanah itu 30 tahun. Tetap aja melawan mafia tanah itu sangat-sangat berat. Dan mafia tanahnya memang hampir seluruh unsur. BPN itu pusat mafia tanah. Ya, di seluruh Indonesia. Jadi harus dipecat semua ya? Betul. Harus dipecat semua ya? Bubarkan aja semua. Itu pusat mafia tanah. Setelah itu pengacara itu juga sama. Kecuali Fazinuddin ya? Sama itu. Ya, mohon maaf aja. Kecuali Fazinuddin ya? Ya pengacara yang membela mereka. Oh, iya. Yang membela kita enggak gitu lah. Ya. Nah, terus mohon maaf Pak, tokoh agama juga ya. Oh, banyak juga yang Banyak. Saya ini keluarga pelajar Islam Indonesia. Agak aneh. Tokoh pelajar Islam Indonesia datang dari Makassar mengurus tanah saya sebagai mafia tanah. jadi nah, terus aparat apalagi. Nah, jadi sekarang mafia tanah ini betul-betul musuh kita. Dan begini. Kenapa sih mafia tanah ini? Karena dengan mafia tanah dia biasa membiayai politik. Ya, membiayai politik. Dia bisa membayar semua aparat. Jadi memang bisnis paling gampang berkuasa di Indonesia adalah menjadi mafia tanah. Maka rakyat Indonesia sekarang bayangkan melawan mafia tanah itu sama dengan melawan Belanda, penjajah. Jadi sekarang melawan mafia tanah adalah niat kita adalah melawan penjajah. Melawan Belanda hitam ya? Nah, itulah tekad kita. Terima kasih. Sekali lagi bersyukur diberikan hidayah sama Allah untuk berjuang melawan penjajah lewat mafia tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charlie, tetap semangat. Kalau di Islam Pak Charlie, mempertahankan hak itu adalah jihad. Melepaskan hak. Kalau Islam, kalau dia tidak memperjuangkan tanahnya, maka otomatis kata orang Bali masuk neraka. Jadi kalau Anda tidak memperjuangkan tanah Anda, harta Anda, maka Anda dianggap sudah melawan, tidak mempertahankan yang wajib dipertahankan. Insya Allah, bagi seluruh Islam wajib mempertahankan tanahnya lawan siapapun. Makasih. Jihad.